lagi bersama Miss Julie pada video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang terakhir pada subtema 3, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Nah, kalau teman-teman sudah siap untuk belajar, selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Kita akan belajar kosakata dan ungkapan perkenalan keluarga besar. Yang kedua, kita akan belajar mengukur berat dan panjang benda dengan satuan tidak baku. Dan yang terakhir, kita akan belajar pengalaman beribadah bersama anggota keluarga. Nah, Piwan, apakah kamu memiliki sepupu? Sepupu adalah anak dari paman dan bibi kita. Coba lihat gambar yang sudah Miss Julie tampilkan. Jadi, anak dari paman dan bibi kita disebut sepupu ya. Nah, nanti ketika kita belajar bersama, Miss Julie ingin kita berbagi cerita ya tentang sepupu kita masing-masing. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang mengukur berat dan panjang dengan satuan tidak baku. Nah, friends, dari gambar ini ada semangka dan pisang. Tentu kita tahu ya bahwa semangka lebih berat daripada pisang. Lalu pisang lebih berat daripada stroberi, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Kalau tadi kita sudah bisa membandingkan berat suatu benda, sekarang kita mau mengukur benda. Kita lihat contoh yang sudah Miss Julie tampilkan. Berat satu tas sama dengan berat 4 buku. Kita lihat di sini. Ada 4 buku ya. 1, 2, 3, 4. Artinya, berat satu tas sama dengan berat 4 buku. Lalu berikutnya. Nah, berat satu pepaya sama dengan berat 4 mangga. Karena ada 4 mangga ya, friends. Nah, mudah ya. Berikutnya, setelah teman-teman bisa mengikuti tentang berat benda, sekarang kita mau mengukur panjang benda. Kembali dengan satuan tidak baku ya. Cara mengukurnya, kalau teman-teman sudah melihat gambar, Miss Julie sudah punya buku. Kita akan mengukur panjang buku dengan banyaknya korek api. Kita lihat ada berapa ya korek apinya. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi panjang buku sama dengan 6 korek api. Yes, mudah ya friends. Nah, begitupun dengan soal berikutnya. Mari kita ukur panjang tempat pensil. Kira-kira panjang tempat pensil ini sama dengan berapa banyak penghapus ya? Mari kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, panjang tempat pensil sama dengan 7 penghapus. Nah, jadi friends, ini adalah contoh cara mengukur panjang dengan satuan tidak baku juga ya. Jadi bisa menggunakan benda-benda di sekitar kita. Nah, berikutnya mari perhatikan benda-benda berikut ini. Kuas ya, di sini kuas lebih panjang dari pensil. Lalu berikutnya paku lebih pendek dari pensil ya, pensil yang berwarna hijau. Dan paku lebih pendek dari krayon. Jadi tentu teman-teman bisa ya membedakan panjang benda, mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek dari gambar yang sudah ada. Tentu mudah ya friends. Nah, berikutnya sekarang Miss Julie ingin kita sama-sama beri tanda checklist pada benda yang lebih tinggi ya, yang lebih tinggi dari benda lainnya.
Yang pertama, kira-kira pohon mana ya yang lebih tinggi? Pohon kelapa atau pohon pisang ya, friends? Oke, good. Pohon kelapa. Berikutnya yang B. Kira-kira lebih tinggi tiang bendera atau lampu ya? Atau tiang lampu ini? Yang mana ya? Oke, good. Betul sekali, tiang bendera. Nah, berikutnya kembali. Beri tanda checklist kepada benda yang lebih tinggi antara jerapah dan kucing. Wow, tentu jerapah ya, friends, yang lebih tinggi. Dan terakhir, lemari dan kulkas. Yang lebih tinggi adalah tentu lemari. Very good. Nah, jadi bagaimana Piwan? Mudah ya untuk mengukur panjang dan berat suatu benda dengan satuan tidak baku. Bahkan teman-teman juga sudah bisa membandingkan mana yang lebih panjang, mana yang lebih tinggi. Good job, Piwan. Nah, sekarang pada pembelajaran ini kita juga akan membahas tentang pengalaman beribadah bersama anggota keluarga. Salah satu kegiatan bersama keluarga besar adalah beribadah bersama, ya. Pernahkah kamu beribadah bersama keluargamu? Tentu pernah ya, friends. Kira-kira nanti ketika kita belajar online, Miss Julie ingin dengar cerita ya dari teman-teman. Bagaimana pengalaman teman-teman ketika beribadah bersama keluarga besar. Jadi friends, ketika kita bersama keluarga, kita juga bisa beribadah bersama-sama ya. Bagi teman-teman bisa pergi beribadah ke tempat sesuai ajaran agama kita masing-masing. Ke gereja, ke masjid, ke kelenteng, ke pura, dan ke vihara. Namun tentu karena kondisi kita saat ini sedang pandemi, ketika teman-teman ingin pergi nantinya ke tempat ibadah, teman-teman harus tetap menggunakan masker ya. Dan jangan lupa tetap menjaga jarak. Oke, Piwan? Nah, dan terakhir, ketika kamu sedang berkumpul bersama keluarga besarmu, ya, ketika bercerita, ketika berkumpul bersama, kamu harus harus bisa mendengarkan dengan baik. Artinya, kamu harus berbicara setelah orang lain selesai berbicara, ya. Jadi, misalkan kakek dan nenek kita sedang bercerita, sedang berbicara. Artinya kita harus mendengarkan terlebih dahulu. Nah, setelah selesai kakek dan nenek bercerita, barulah kita berbicara ya. Ini juga adalah contoh sikap yang baik yang harus kita lakukan. Wah, bagaimana Piwan? Pembelajaran hari ini tentu mudah ya. Ya, artinya kalau teman-teman sudah menyelesaikan video pembelajaran hari ini, subtema 3 kita sudah selesai. Artinya, teman-teman nanti bisa mengulang kembali jika ada yang belum paham ya. Atau jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada Miss Julie saat pembelajaran online. Oke, Piwan, jadi terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan luar biasa. Sampai jumpa pada video subtema yang berikutnya. Bye-bye, Piwan!